Hello, good morning student. How are you today? I hope all students are healthy now. Hari ini kita akan belajar kembali untuk tema 1 pada pembelajaran 4 yang terdiri dari muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Kita akan masuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kita akan belajar tentang simpulan teks laporan. Namun sebelumnya kita ingat kembali, apa itu teks laporan? Teks laporan ini adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada si pembaca, yang dibuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan, bukan berasal dari imajinasi dari si sang penulis. Ciri-ciri teks laporan yaitu berisi fakta, hasil penelitiannya lengkap dan sudah teruji, bersifat objektif atau nyata dan terbuka, dan bukan dari pendapat sendiri atau pendapat pribadi, dan bersifat informatif dan komunikatif. Kemudian, struktur dari teks laporan ini, masih ingat ya, yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, kumpulan fakta, dan yang ketiga adalah simpulan. Nah, bagaimana sih cara menyimpan informasi berdasarkan teks laporan dari hasil pengamatan yang sudah kita dengar atau kita baca? Menyimpulkan laporan ini berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan tersebut yang kamu susun ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Kesimpulan ini juga merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengar teks. Informasi ini merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dalam langkah-langkah membuat kesimpulan, yang pertama adalah bacalah seluruh teks dengan seksama, sehingga kamu bisa memperoleh informasi secara keseluruhan dan tidak setengah-setengah. Yang kedua adalah pahami intisari. Intisari suatu bacaan dapat ditentukan berdasarkan ide pokok dari yang kamu dapat dari sebuah paragraf tersebut. Yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas, sehingga kamu tidak melenceng dari topik atau inti utama dari si paragraf tersebut. Yang keempat adalah carilah ide pokok dari setiap paragraf. Jadi, supaya kamu bisa mengetahuinya, kamu dapat melihat dari ide pokok, dari kalimat utama, kemudian kamu bisa membuat dari penjelasan, kalimat penjelas yang sudah ada dalam paragraf tersebut. Simpulkan dengan bahasa sendiri. Setelah kamu mendapatkan informasi yang telah kamu dapat dari paragraf tersebut, dari ide pokok, dari kalimat utama, dari kalimat penjelas, kamu bisa menyimpulkan dengan bahasa sendiri, sehingga dapat tersusun dari kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang tepat. Cobalah perhatikan teks yang telah tersedia. Bacalah dengan seksama, baca secara keseluruhan, dan temukan informasi, ide pokok, dan gagasan utama supaya kamu dapat menyimpulkan paragraf tersebut. Perhatikan kalimat yang digarisbawahi. Dari kalimat pertama, telah didapat informasi penting bahwa banyak petani di Indonesia memilih untuk menanam jagung sebagai alternatif tanaman padi. Selanjutnya, kita dapat mendapatkan informasi lagi, yaitu dari kalimat kedua, yang menerangkan bahwa menanam jagung cukup mudah dan lebih cepat. Maka kesimpulan dari paragraf tersebut adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena cara menanamnya cukup mudah dan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Bagaimana? Mudah bukan? Cobalah kamu mengerjakan soal Ayo Berlatih pada halaman 17 Bu Pena A. Kita akan bahas bersama saat pertemuan Zoom besok Kamis. Dikerjakan ya, supaya kamu tahu mana yang kurang tepat dan mana yang sudah tepat. Kita akan masuk ke dalam materi PPKN, yaitu mengenai penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kamu sudah tahu ya, bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Dan makna yang terkandung dari sila ketiga ini adalah mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang lainnya adalah bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tahu Bhinneka Tunggal Ika kan? Yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Contoh berikut adalah penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa perhatikan, bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah, terdapat seorang guru dan anak-anak yang sedang bekerja sama dalam menanam tanaman di lingkungan sekolah. Dan di gambar kedua adalah kumpulan anak-anak yang mau bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Kamu juga seperti itu kan? Penerapan sila ketiga yang lainnya adalah masyarakat Indonesia memiliki keragaman agama, suku, budaya, sosial, serta ekonomi. Perbedaan ini tidak menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang positif. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Sedangkan manfaat kerjasama yang bisa kita terima adalah pekerjaan kita terasa lebih ringan, cepat selesai, adanya rasa persatuan kesatuan, dan memperkuat semangat kebersamaan dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kamu baca kembali buku bupenamu, sehingga ketika kita melakukan Zoom, kita tinggal membahas soal-soal yang kamu kurang pahami dan makna dari setiap materi yang belum kamu pahami. Terima kasih, semangat terus, karena bersemangat dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat adalah luar biasa.